Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrihna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Amma ba'd. Pertama kita puji Allah senantiasa dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba dan makhluknya, baik dalam bentuk nikmat zahiriyah maupun dalam bentuk nikmat batiniah. Wassalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, nantinya kita di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Ketua BKM Musholla Al-Hidayah beserta kepengurusan yang sudah sekiranya memberikan tempat bagi kami untuk menyelenggarakan syiar Islam, dan juga hormat kami kepada Ketua Rita yaitu Adinda Tahan Bakti yang mana saat ini masih menjabat sebagai ketua serta pengurus yang sudah jauh-jauh hari mengundang kami untuk menyampaikan tausiah agama. Dan juga begitu hormat kami kepada Bapak Wakapol Ais Kota Tasikmalaya yang duduk bersama dengan kita, yang tadi sudah menyampaikan penjabatan yang amat luas. Ini saya ini melengkapi saja. Sudah tadi beliau berceramah, saya yang melengkapi saya. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang ada di luar, dan juga yang kami sayangi adik-adik kami remaja-remaji sekota Tasikmalaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema hari ini yaitu jadilah generasi yang mampu menghadapi masalah. Maka kita akan kunci kata menghadapi masalah. Di dalam agama, masalah dalam hidup ini tak pernah putus kecuali setelah hidup putus dari nyawa. Masalah di dalam bahasa Arab juga maknanya masalah. Masalatun artinya masalah, atau juga disebut dengan imtihan atau ujian, atau juga disebut dengan bala. Bala itu juga ujian dan artinya juga masalah. Mengenai tentang masalah, seseorang yang mengaku dirinya Islam, seorang yang mengaku dirinya beriman, maka mesti akan diberikan Allah masalah. Ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka kami perdiam begitu saja, kata Allah, setelah mereka mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum kami uji, kata Allah, sedangkan mereka belum kami beri masalah. Maka dengan artian bahasa sederhananya, ketika kita mengaku diri kita beriman, maka kita sudah dapat SK akan wajib diberi masalah. Dan saat kapan kita mengatakan
ketika usia kandungan 4 bulan atau 120 hari, ketika Allah meniupkan roh, maka Allah meminta kesaksian bagi roh. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ketika roh ditiupkan usia 4 bulan atau usia 120 hari, maka Allah minta kesaksian. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, maka seluruh roh yang ditiupkan dalam rahim seluruhnya mengatakan bala, betul, syahidna, kami yang memberi kesaksian ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Maka saat itu di alam roh kita sudah beriman, maka ketika kita hidup pasti akan mendapat masalah. Bukti bahwa kita ini tak lepas dari masalah. Ketika kita masih dalam kandungan, kita sudah membawa masalah. Tahu? Masalah ketika kita masih dalam kandungan apa? Lihat ketika usia kandungan sudah mulai 8 sampai 9 bulan. Tersiksa itu kita buat dengan kita membawa masalah. Ingin golek mereng ke kanan payah, mereng ke kiri payah, tahu tentang sosa, apalagi tak lupa. Kocak. Udah membawa masalah. Udah. Tak sampai di situ. Sampai proses hari tanggal lahirnya, tengok proses melahirkan, juga kita membawa masalah bagi ibu kita. Apa itu? Perjuangan antara hidup dan mati. Jadi cinta kepada anak dia sanggup korbankan nyawanya. Maka disebut orang yang mati melahirkan disebut dengan syahid, syahid akhirat maknanya. Kita membawa masalah. Betapa banyak seorang ibu mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya. Ketika melahirkan, banyak ada yang ibunya yang selamat, ada anaknya yang selamat, ada yang dua-dua tidak selamat, ada pula alhamdulillah dua-dua selamat. Maka di sini membuktikan bahwa di saat keberadaan kita sudah bawa masalah. Maka dari situlah pesan Nabi ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mesti kuhormati semasa hidupku di antara keluargaku? Ummuka, ibumu, kata Nabi. Summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abaka. Yang mesti kau hormati dalam hidupmu adalah ibumu, kata Nabi. Habis itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali disebut Nabi. Summaman, habis itu siapa ya Rasul? Abaka. Barulah ayah. Maka dari situlah kasih sayang kepada ibu 3:1 terhadap ayah. Kenapa? Kata para ulama hadis, ada 3 pada ibu, tak ada 3 pada ayah. Ada 3 pada ibu, tak ada pada ayah. Apa? 1, ibu yang mengandung. Tak ada ayah yang mengandung, tak ada. Kalau sobat ayah yang mengandung, hajar. Barangkan pohon bucinnya dia petunjuk. Apa lagi besok ayah yang mengandung, tak petunjuk dia. Mana ibanting yang mengandung. Mana ibanting yang memajak mancet kulit bangunan. Ada bubuk kau besok. Dalam hukum sunnatullah tak ada laki-laki mengandung. Ya, kecuali di Birpot. Yang kejadian seorang suami melahirkan anak, gitu kan? Ternyata suaminya perempuan juga. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu yang melahirkan, tak ada ayah yang melahirkan, tak ada. Itu suatu mustahil dalam sunnatullah. Yang ketiga, ibu yang menyusukan, tak ada ayah yang menyusui, tak ada. Kalau sompat ada mak bodi, tak ada. Ini membuktikan bahwa begitulah kita lahir sudah membawa masalah. Ketika seorang laki-laki melaksanakan ibadah haji, dia miliki ibunya lumpuh tak bisa berjalan, lalu melaksanakan rukun ibadah haji, dia gendong omaknya. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, omaknya digendongnya. Ketika sa'i 7 kali putaran antara Bukit Safa dengan Marwah, digendongnya omaknya. Ketika sampai ke Musdalifah, ke Arafah, melempar jumrah, dia gendong omaknya. Berjumpalah dengan seorang sahabat Ibnu Umar.
Dia tanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, ini aku melaksanakan ibadah haji ini dengan omakku. Terus aku yang menggendong omakku dalam rangkaian ibadah haji ini. Ketika bertalbiyah mengelilingi Ka'bah, menggendong omakku. Ketika sa'i antara Bukit Safa dengan Marwah, menggendong omakku. Sampai melempar jumrah tetap menggendong omakku. Sampai ke Arafah, di hari Arafah, menggendong omakku ini. Kira-kira sudahkah dapat dikatakan aku membalas kebaikan umatku itu?" Apa jawaban Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Satu kali tarikan napasnya melahirkan engkau, belum dapat dikatakan kau membalas kebaikannya." Bayangkan, satu kali tarikan napasnya melahirkan, belum dapat dikatakan kau membalas kebaikannya. Maka dari situ masalah tak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Setelah lahir, begitu juga masuk masalah selanjutnya. Apa itu? Mulailah kita membuat orang tua kita tak tidur siang malam. Tengok, ketika orang yang memiliki orang tua kamu punya adik bayi, kamu tengok, tak ada tidurnya, tak pergi tengah malam, bangun. Tak pergi tengah malam ingin susu, bangun orang tua kamu sampai-sampai mencuci dodol, tercolok tangan air panas. Udah buat masalah, tidur kurang, berangkat besok ingin kerja mencari makan. Kau buat orang tua kau tak tidur nyenyak, kau ketika itu sudah membawa masalah. Maka dengan artian bahwa kita ini tak lepas dari namanya masalah. Tapi masalah ini ada dua. Ada masalah yang dibuat-buat, ada masalah yang datang sendiri. Masalah yang datang sendiri bentuknya takdir. Kau bagusnya berkereta, pakai helm, kaca spion, lengkap semua, BK ada, SIM ada. Kau berkereta berhati-hati, tadi tengah jalan melanggar, akhirnya meninggal dunia. Ini namanya masalah yang bentuknya takdir. Ada yang masalah ini buat-buat, berkereta tak berhelm, kereta pun keretanya pun kereta badai. Kereta badai. Inilah. Tak ada BK, tak ada STNK. Kereta mak jangan tanya. Misingan kenal potlah. Diajaknya busuk berciuman dengan keretanya. Mati. Ini adalah takdir atau dibuat-buat. Inilah namanya masalah. Jadi masalah itu ada yang takdir, ada masalah yang dibuat-buat. Tetangga kau jual sabu, masalah takdir atau dibuat-buat? Ikut kau bermain, ikut kau menjadi agen, ikut kau menjadi anggota kelas kakak. Selesailah ditangkap polisi. Saya Pak Wakil, saya di Kalipulo. Ini orang tua saya lahir di Pulau Simarga. Inilah di Pulau Simarga itu lebih mantap lagi. Kalau tertangkap tinggal mengatakan saya. Ini kan 2 tahun yang lalu saya ceramah Robinton, ceramah bimbingan kepolisian. Lalu saya dibawa ke sel sementara sebelum sidang. Saya orang bukan pulau. Kalau berceramah, orang di sini. Ini yang menjadi masalah. Apakah masalah itu takdir atau dibuat-buat? Dibuat-buat, dicari-cari. Maka dari situ jangan kamu mencari masalah. Tapi kalau ketika takdir itu terjadi, berarti masalah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengatasi masalah? Kan di sini tadi dulu tadi, jadilah generasi yang mampu menghadapi masalah. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini, Ustaz? Ada 4. Ada 4 dalam menghadapi masalah. Pertama adalah kuatkan tauhid. Kenapa mesti membuatkan tauhid, Ustaz? Karena berdasarkan firman Allah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, tidaklah terjadi musibah menimpa kami melainkan atas izin Allah.
Tidak akan terjadi masalah menimpa diri kita melainkan atas izin Allah. Huwa maulana, dialah tempat kita berlindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang beriman berserah diri. Jadi yang pertama mesti kamu tanamkan ketika menghadap masalah, ini masalah atas izin Allah. Allah yang mengizinkan kita mendapat masalah ini. Agar jangan buyang. Maka pesan Nabi dalam hadis apa? Wa in asabaka sayun fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qala Allah wa ma sa'a fa'ala. Fa inna lam taftahu amal syaitan. Apabila kamu ditimpa masalah, kalian. Apabila kamu ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa bala, ditimpa ujian, maka jangan kamu mengatakan kalau begini kuat pasti begini dan begini, kalau begini kuat pasti tak begini. Jangan. Walakin kul, tapi katakanlah pada Allah wa ma sa'a fa'ala. Tapi katakan ini takdir Allah. Ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah, ini takdir Allah. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena bahasa kalau, bahasa seandainya itu akan membuka pintu setan. Nah, ini apa contohnya masalah? Ketika kau sudah bersungguh-sungguh, sudah betul-betul kehadiran sekolah, tak pernah absen, datang cepat, belajar pun sungguh-sungguh. Ketika disuruh maju ke depan, kau pun menghafal maju ke depan. Tahu-tahu ketika penerimaan rapor kau tak ranking. Berarti itu adalah sudah takdir. Itu namanya takdir yang ditentukan Allah. Kita bersungguh-sungguh, sudah berjuang, tahu-tahu tak dapat ranking. Tapi adanya masalah dibuat-buat. Nah inilah, kalau cabut saja, malah sekolah dibuatnya macam hotel. Karena ada ini, jadi saya bilang mungkin kadang sekolah ini dianggapnya tiga ini. Ada yang pertama, sekolah itu dianggapnya hotel. Ada yang dianggapnya seperti WC. Ada yang dianggapnya sekolah itu seperti masjid. Ada yang dianggap sekolah seperti hotel. Kalian tahunya datang tidur. Nah, asalkan datang, bangku dipajangkan, meja disatukan, tidur. Kalian menganggapnya sekolah itu hotel. Yang kedua, ada yang menganggap sekolah macam WC, tempat pembuangan kotoran. Maksudnya apa? Di sekolah lagi melakukan kejahatan. Kalau di sekolah mak jahat jangan kita ampun. Tapi kalau di rumah baik budi. Di rumah baik budi. Aku tadi baca cerita orang tuanya, tak sanggup begini aku Ustaz, anak budi nampak budi Ustaz. Di rumah cuci piring gini. Tapi di sekolah mak ayah jangan tanya. Dahsyat. Ada macam WC. Ada pula yang menganggap sekolah macam masjid. Ada tadi. Dia bagus-bagus sekolah, foto-foto mengikuti pelajaran ini. Maka ketika terjadi tidak ranking, takdir, jangan tanya kalau macam begini, kalau macam begini, kalau mengopek, kalau mencontek, tak bisa. Jangan lagi cerita kalau. Sama dengan kita udah bagus kita tadi mengunci setang kereta, sudah pakai pokok ganda dan sebagainya. Tahu-tahu pencurian juga. Jangan lagi cerita kalau begini, jangan lagi. Udah takdir Allah. Ketika masalah terjadi, ini adalah takdir Allah. Jangan timbul bahasa kalau. Karena bahasa kalau akan membuka pintu setan. Mana yang banyak terjadi bahasa kalau ini terjadi ketika masalah kematian. Ketika masalah kematian menimpa keluarga, muncullah bahasa. Kalau sobat kita obatkan ke rumah sakit, tak mati. Kalau sobat kita bawa ke hadap Malik, kalau sobat kita lari ke Penang, pasti hidup itu tak sempat mati. Ini tak bisa lagi. Ketika sudah jenazah dikuburkan, jangan ada bahasa kalau lagi terjadi. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, tanamkan tauhid. Ingat dalam sebuah hadis qudsi apa kata Nabi? Malam yarda bi qada'i wa man lam yasbir ala bala'i falyaltaqis sabban siwaya. Siapa yang tidak redha dengan takdirku, siapa yang tidak sabar dengan masalah yang kuberikan, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kukasih, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kutimpakan kepada dirinya, falyaltabis rabban siwaya, silahkan angkat kaki cari buat selain. Tidak dipuji. Dengan artian apa? Kita tak lupus dengan namanya masalah, tapi mengatasinya pertama
masalah yang kuhadapi ini adalah takdirnya Allah. Ini adalah takdirnya Allah. Setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Maka kalau sudah sampai kepada paham bahwa apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, maka seseorang itu akan naik satu tingkat akan memiliki paham takdir apapun yang Allah berikan kepadaku, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, itulah yang terbaik untuk Allah untuk diri. Satu tidak lagi. Baik takdir baik maupun takdir buruk, itulah yang terbaik Allah pilihkan untuk. Ini baru namanya. Maka ketika takdir buruk pun terjadi, dia katakan alhamdulillah. Nah, ini baru mantap. Ketika meninggal dunia ada orang, bukan lagi dia bahasa innalillah, tapi alhamdulillah. Tapi yang paham dulu ya. Jangan yang tak paham juga alhamdulillah, mati dulu ya, maaf. Terus, kau kasih tahu sama orang yang tak paham. Tapi kalau orang yang paham bilang alhamdulillah, meninggal juga beliau. Kalau yang paham, pas bahasan. Kenapa? Apa arti alhamdulillah? Sekadar puji bagi Allah, kan itu. Kenapa kita bersyukur bahwa dia dimatikan Allah? Kalau seandainya dia ahli maksiat, Allah percepat matinya, tak semakin banyak dosanya. Kalau dia ahli ibadah, meninggal dunia kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah mati dalam keadaan beriman. Jangan sampai besok hatinya berubah menjadi perbuatan maksiat. Ini maknanya. Maka makna alhamdulillah itu dalam. Maka saya teringat dahulu sebuah kisah. Ada seorang raja punya perdana menteri. Dia perdana menteri itu kawannya, kawan akrab dia akan menjadi perdana menteri. Udah. Lalu suatu ketika, ini biasa kebiasaan di istana raja, asalnya di hari libur mereka akan menembak rusa untuk makan stok di istana raja. Suatu ketika berangkatlah raja, perdana menteri dengan bala tentara untuk ke hutan menembak rusa. Ketika mereka mendapati segerombolan rusa, ketika ingin menembak rusa, datang ini raja menggebu-gebu, tidak karuan, mengambil pistol dari kantong ingin menembak rusa, tahu-tahu terpijit pelatuk, tertembak kelingking, sehingga raja pun jatuh dari kuda. Datanglah perdana menteri tadi, dikejar oleh ini raja, langsung dia sobek kepala bajunya, menutup kelingking yang putus gara-gara tertembak raja kakinya sendiri. Sambil mengucapkan apa? Alhamdulillah raja, masih kaki saja ponok boleh. Alhamdulillah raja, kaki saja ponok kelingking saja kena raja. Alhamdulillah, alhamdulillah ya raja. Cuman raja itu mendoa. Ini yang tak paham tadi. Akhirnya menjadi dilema di hati raja, berpusing di hatinya mengatakan, ini kawan ini awak musibah, alhamdulillah sudah. Akhirnya karena menghantui hati raja, dia panggil para bala tentara menangkap perdana menteri untuk dipenjara. Karena dianggap bahwa perdana menteri telah senang dengan ungkapan alhamdulillah dikala raja kena musibah. Di penjara. 1 bulan selanjutnya sembuh kaki raja. Akhirnya mereka berangkat lagi ke hutan ingin menembak rusa tanpa perdana menteri yang dipenjara karena bersyukur atas raja yang tertembak kakinya sendiri. Sampai di hutan, apa yang terjadi? Mereka dapat di gerombolan rusa, mereka kepung rusa tadi. Ketika ingin menembak rusa tanpa sepengetahuan raja dengan bala tentara, ternyata mereka pun dikepung oleh orang Sakai. Orang Sakai, orang Dayak, orang hutan. Ketika mereka ingin menembak rusa, yang terjadi langsung disergap oleh orang Dayak, orang Sakai yang masih menyembah dewa. Akhirnya seluruh raja dengan bala tentara dibawa ke atas kaki gunung, ingin disembahkan kepada dewa penduduk hutan. Dibawa seluruhnya. Singkat cerita, satu persatu dikorbankan untuk dewa. Kaki ditambah, tangan ditambah, lalu kepala dipecahkan dengan batu. Mati, campakkan ke dalam gua. Mati, campakkan ke dalam gua. Satu persatu bala tentara raja seluruhnya mati. Sampailah giliran raja. Ketika sampai giliran raja, apa yang terjadi? Ketika membaca mantra ingin mengorbankan ini raja kepada penunggu gua, waktu kepala raja ini dihimpokkan dengan batu besar,
ternyata salah seorang akan melihat kelingking raja putus sehingga menahan, jangan lakukan. Bisa jadi dewa kita marah. Kenapa? Kita menyembahkan orang yang cacat. Disitulah baru di benak raja, inilah hikmah di balik musibah, di balik hilangnya kelingking, selamat dari pembunuhan. Akhirnya raja dilepas, akhirnya raja berdiam begitu saja di hutan. Lalu di sepanjang jalan dia berpikir, inilah hikmah di balik musibah. Barulah paham dia ucapan kawannya itu, Perdana Menteri mengatakan alhamdulillah. Paham dia, karena alhamdulillah itulah yang menyelamatkan. Sampai ke istana raja, bukan dia jumpai istri anak bininya, langsung ke penjara. Dia lepaskan Perdana Menteri, dia peluk sahabatnya itu, baru dia paham hikmah di balik musibah. Kenapa? Seluruh pengawal mati, dia saja yang selamat. Lalu apa kata Perdana Menteri? Tidak, wahai raja, bahkan saya yang berterima kasih alhamdulillah kepada engkau. Bingung raja, kau ini setiap hari alhamdulillah, terjadi musibah alhamdulillah, kamu penjarakan alhamdulillah juga kau katakan. Bagaimana konsep hidup kau memaknai hidup itu? Bagaimana tidak aku bersyukur alhamdulillah wahai raja? Andai kata dulu aku tidak tuan raja penjarakan, aku ikut dengan tuan menembak rusa saat itu, tentu salah satu aku pun ikut mati. Maka penjara ini alhamdulillah. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.